Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wa tarkil wal ifadal istifada wa lasra tamassuk bi kitabil wa sunnati rasulih wa du'a wal huda wa dalil wa jillah wa qarbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan termasuk juga kita diberi kesehatan dan kesempatan masuk di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini mudah-mudahan lebih baik daripada Ramadan tahun sebelumnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, dan pada kesempatan kali ini menjelaskan tentang fikih puasa. Puasa secara bahasa adalah al-imsak, menahan atau mencegah. Secara syara al-imsaku an jamil mufattirat min tulil fajar ila ghurubi syamsi biniyatin mahsusatin. Secara syara puasa ini al-imsak an jamil mufattirat, menahan atau mencegah atau menjauhi dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Apapun yang dapat membatalkan puasa itu kita harus menjauhi, menghindari, mencegah dari hal tersebut. Apa saja perkara yang membatalkan puasa nanti dijelaskan di pertemuan berikutnya. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dimulai dari waktu subuh dan fajar sampai terbenamnya matahari waktu maghrib. Lebih gampangnya mulai dari waktu subuh sampai terbenamnya waktu maghrib. Biniyatin mahsusatin, dengan niat yang tertentu. Niat tertentu puasa apa? Puasa wajib, puasa sunat, dan seterusnya. Sunat apa saja puasanya, dan lain sebagainya. Niat mahsusatin di dalam Ramadan ini, Imam Syafi'i setiap malam ada tabyid. Tabyid itu niat di malam hari, harus setiap malam. Kita di Indonesia juga termasuk di negara yang lain, setelah tarawih, salat witir selesai, itu membaca niat bersama. Nawaitu sama qadin di syahrul Ramadan hadisanatillillahi ta'ala, dan seterusnya. Karena bagi madhab kita itu harus niat setiap malam. Bukan cukup satu kali 1 bulan saya niat puasa 1 bulan full. Itu tidak cukup kalau di madhab kita. Tetapi dianjurkan untuk niat 1 bulan penuh. Nawaitu sauma jami'i syahri Ramadan hadisana taklidan lil Imam Malik fardhonillahi ta'ala. Saya niat puasa sebulan penuh mengikuti pendapat Imam Malik. Tetapi meskipun kita niat ikut pendapat Imam Malik, niat 1 bulan penuh, bukan berarti kita tidak niat tiap malamnya, tetap niat.
Tujuannya apa? Tujuannya khawatir di malam-malam berikutnya, khawatir kita lupa niat. Khawatir kita lupa niat. Bisa jadi kita lupa niat. Contoh ya, tidak terawih. Atau juga tidak terawih, tidak sahur, langsung bangunnya siang hari. Itu bisa jadi. Kalau terawih mungkin dia terawih, ada niat bersama dan seterusnya. Nah, ini antisipasi kalau di malam-malam berikutnya kita lupa niat. Apa dalilnya saum? Sebagaimana kita tahu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Waktu fardunya puasa itu difardukan tahun kedua dari hijrahnya Nabi di bulan Sya'ban. Jadi Nabi itu puasa selama 9 Ramadan itu. 9 Ramadan. Berarti 9 tahun. Ketika diwajibkan puasa itu Nabi nutut 9 tahun. Dan 9 tahun ini, selama 9 Ramadan ini, semuanya bilangannya, harinya itu 29 hari. Kecuali satu. Kulluha nawakis tis'a wa 20 yawman illa wahid fakam. Jadi 30. Jadi 9 itu semua, yang 8 itu 29 hari, yang satu itu 30 hari. Karena Hijriyah itu kan 29, 30, 29, 30. Kalau Masehi kan 30, 31. Kecuali Februari. Kalau Februari kan 28. Nah, kalau ada flyer yang berbentuk poster gratis ngisi Pertalite rasa Pertamax di tanggal 29, 30 Februari itu hoax itu. Ya. Karena Februari itu tetap tanggal 28. Sama dengan Hijriyah. Hijriyah itu bulan Safar. Safar itu 28. Kalau Safar, Muharram Safar. Safar itu 28 hari. Nah, Nabi Muhammad selama melaksanakan Ramadan itu 9 kali. Yang 8 29, yang satu kamil 30. Kenapa dinamakan Ramadan? Ya karena orang Arab pada waktu itu di Ramadan itu adalah musim panas. Wa faqa syahadasyar syiddatul har. Karena sangat panasnya. Kalau di Yaman itu, di Tarim, di Hadramut, itu memang bulan Ramadan itu lagi musim panasnya. Di awal-awal itu udah panasnya ya. Panasnya full ya. Tapi mereka biasa. Ada yang mengatakan juga Ramadan itu dinamakan Ramadan karena liyarmidu dunub. Menghapus atau membakar, yahrikuha, membakar dosa-dosa kita. Para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, betapa banyak keutamaan puasa yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran maupun dalam satu hadis. Tetapi dari sekian ini hadis yang sangat kita perlu garis bawahi, yang sering kita dengar adalah kullu hasanatin bi asyri amsalihha ila sab'amiyatin difin illa siyam fahuwa li wa ana ajzi bihi. Ini illa siyam fahuwa li wa ana ajzi bihi. Ini hadis qudsi. Jadi semua kebaikan itu dilipat ganda, 10 kebaikan sampai 700 kecuali puasa. Puasa itu tujuannya yang untukku, li wa ana ajzi bihi, dan saya akan membalasnya. Itu betapa besarnya pahala puasa tersebut.
Orang yang meninggalkan makan karena Allah Ta'ala. Orang yang meninggalkan minum karena Allah Ta'ala. Orang yang meninggalkan berhubungan badan karena Allah Ta'ala. Orang yang kelaparan. Dan itu semuanya karena Allah Ta'ala. Lillahi Ta'ala. Lillahi Ta'ala. Nah, maka Allah membalas. Ini hadis yang luar biasa keutamaan daripada hadis yang lain. Saking banyaknya pahala yang didapatkan karena semua itu karena Allah Ta'ala. Banyak hadis yang lain lagi. Hukum puasa, ahkamus shaum. Hukum-hukum puasa itu terbagi ada 4. Ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang haram. Hukum puasa itu ada 4, wajib, sunat, makruh, haram. Yang wajib seperti apa? Ya sekarang, bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan wajib. Tidak boleh kita tinggalkan. Kecuali dalam keadaan udzur dan seterusnya. Nanti pembahasan udzur, yang sakit dan seterusnya itu ada di belakang. Kemudian puasa ngodok. Ya, puasa orang yang perempuan bulan ini berapa hari dia haid, wajib dia qadha. Begitu juga puasa kafarat melakukan hubungan intim di siang hari. Kemudian puasa istisqa. Puasa dalam keadaan istisqa. Jadi ketika istisqa itu kapan wajib dipuasa? Ketika pemerintah mewajibkan. Ini hampir 1 tahun dah hujan, ayo kita sholat istisqa. Sebelum istisqa ayo kita puasa dulu kata pemerintah. Maka wajib. Puasa nadar. Nah, nadar ini ketika dia mendapatkan kenikmatan, mendapatkan apa, dia mau nadar, saya mau puasa ketika saya sehat. Saya mau puasa ketika anak saya sukses. Saya mau puasa ketika saya naik pangkat dan seterusnya. Kemudian yang nomor 2 adalah puasa sunat. Nah, puasa sunat ini dibagi 3 bagian. Puasa sunat dibagi 3 bagian. Yang pertama, ma yatakarrar bi takursinin, yang diulang-ulangi tiap tahun. Yang kedua, ma yatakarrar bi takursyhur, yang diulangi tiap bulan. Yang ketiga adalah ma yatakarrar bi takurul asabi, yang diulangi setiap minggu. Ada yang diulangi tiap tahun, ada yang diulangi tiap bulan, ada yang diulangi tiap minggu. Yang diulangi tiap tahun ini seperti puasa Arafah, kemudian Asyura, Tasu'a, apalagi 6 hari di bulan Syawal, bulan-bulan haram yang disunatkan dan yang sebagainya. Itu diulangi setiap tahun. Atau ada tarwiyah. Nah, itu puasa sunat yang diulangi tiap tahun. Kemudian puasa sunat yang diulangi tiap bulan. Apa? Seperti puasa Yaumul Bid dan Yaumul Aswad. Itu setiap bulan. Yaumul Bid itu tanggal 13, 14, 15. Setiap bulan Hijriyah. Bukan bulan Masehi. 13, 14, 15. Yaumul Aswad itu setiap tanggal 28, 29, 30. Yang diulangi tiap minggu apa? Puasa hari Senin dan Kamis. Jadi ada 3. Yang diulangi tiap tahun, yang diulangi tiap bulan, yang diulangi tiap minggu. Jika kita tidak bisa puasa yang diulangi tiap minggu Senin Kamis, paling tidak puasa setiap bulan. Jika tidak bisa puasa yang diulangi tiap minggu Senin Kamis atau tiap bulan, paling tidak kita puasa yang diulangi tiap tahun. Seperti puasa hari Arafah, puasa Asyura, Tasu'a, dan seterusnya. Tetapi paling utamanya puasa sunat yaitu puasanya Nabi Daud. Puasa hari ini, besok tidak puasa. Nah, macam yang ketiga adalah puasa yang makruh. Apa puasa makruh itu? Ifradu yaumil jum'ah aw sabat aw al-ahad wa shaumud dahr lima yakhafu dara aw fatahakin mandub.
Puasa makruh itu puasa yang ditentukan, khususkan. Saya mau puasa hari Jumat saja, puasa hari Sabtu, hari Jumat. Nah, ini tidak boleh. Padahal tidak ada yang puasa yang hari Minggu ya Senin, Kamis. Atau puasa setahun. Puasa setahun. Puasa satu tahun itu makruh. Bagi siapa? Bagi orang yang dapat membahayakan dirinya, fisiknya dan seterusnya, atau dia bisa menelantarkan kewajiban-kewajiban hak yang lain lah. Misal dia puasa 1 tahun, dia punya kewajiban, akhirnya dia jadi lemes, jadi tidak semangat bekerja dan seterusnya. Ini puasa, ini makruh. Puasa 1 tahun ini itu tiap hari puasa, kecuali hari-hari yang diharamkan seperti hari Aid, Idul Fitri, Idul Adha, kemudian hari Tasyrik. Nah, itu hari yang diharamkan. Ini makruh. Kemudian yang terakhir, yang nomor 4 adalah haram. Puasa haram. Haram di sini dibagi 2. Haramun ma'asyibhah, haramun ma'adamisyah. Haram puasanya tapi sah. Dan yang kedua haram puasanya dan tidak sah puasanya. Apa haramun ma'asyibhah? Haram tapi sah. Yaitu puasanya istri tanpa pamit kepada suaminya. Nah, ini bagi perempuan, istri. Jadi istri mau puasa Senin, tidak pamit ke suaminya, itu tidak boleh, haram dia. Tapi sah puasanya tetap. Haramnya karena tidak pamit. Pamit dulu baru puasa. Kenapa? Ya itu kan bisa mengurangi jatah lah gitu ya. Mengurangi jatah ya. Tak bisa merik dikit. Ya, meskipun tak tahu ngelakuin siang. Cuma harus pamit. Kalau itu puasa sunat. Atau masih jauh, masih habis hari raya, langsung ngodokin, yang tenang kan gitu. Abid. Apa boleh kamu kipuru head, berseceh. Nah. Tuh. Jadi istri kalau mau puasa sunat itu harus izin terlebih dahulu kepada suaminya. Kenapa? Mematuhi perintah suami, taat kepada suami itu wajib. Berpuasa sunat Senin Kemis itu sunat. Ya. Senin Kemis, puasa Senin atau puasa yang diulangi tiap tahun Arafah itu sunat. Taat pada suami itu wajib. Maka yang jelas yang didahulukan adalah taat kepada suami. Pak cukup itu istri itu. Taat pada suami itu sudah cukup. Penting laki. Pintu surga terbuka kemana saja. Beda dengan laki-laki. Perempuan taat sama suami, berbakti udah aman ini. Yang kedua adalah haram dan tidak sah, yaitu puasa hari raya Idul Fitri. Semangat bulan Ramadan, karena Ramadan semangat, tanggal 1 Idul Fitri puasa juga, ya, tetap tidak sah, haram juga. Salah tak sah, haram. Yang kedua puasa hari Idul Adha, itu haram. Kemudian juga puasa Yaumut Tasyrik. Yaumut Tasyrik tanggal 11, 12, 13 dari bulan Dzulhijjah itu juga haram. Nah. Kemudian yang 4 adalah puasa nisful akhir min Sya'ban. Setelah nisful akhir, yaitu tanggal 16, 17, 18 sampai akhir bulan Sya'ban. Puasa nisful akhir setelah nisful Sya'ban itu tidak boleh bagi yang tidak biasa puasa atau bagi yang tidak punya hutang. Tapi kalau dia sudah biasa puasa Senin Kemis sebelumnya, kemudian dia lanjutkan setelah nisful akhir bulan Sya'ban, itu tidak apa-apa. Kemarin nisful Sya'bannya hari Jumat, Senin puasa, Kamis puasa, tidak apa-apa. Karena dia biasa puasa. Tapi kalau kita tidak biasa puasa Senin Kamis dan terusnya, kemudian
semangat puasa, Senin langsung puasa, enggak boleh. Boleh puasa dibarengin. Maksudnya gini, tanggal hari Jumat, nisfu Sa'ban hari Jumat puasa. Jumat puasa, terus lanjut Sabtu puasa, Minggu puasa, Senin puasa, Rabu puasa. Kemudian Rabu enggak puasa, Kamis mau puasa, enggak bisa. Karena sudah harus bersambung. Itu bisa. Nisfu Sa'ban tanggal 15, 16, 17 itu biasa. Boleh. Tapi kalau terputus enggak boleh. Karena dia enggak biasa puasa sebelumnya Senin Kamis misal. Puasa qadha ya jelas boleh lah. Kalau belum punya belum disaurin harus. Nah. Kemudian apa lagi nih? Syarat sahnya puasa. Mungkin sampai segini saja dulu. Syarat sahnya puasa. Cukup? Saya ulangin, hukum puasa itu ada wajib, sunat, makruh, haram. Wajib itu seperti puasa Ramadan, qadhain, kemudian yang sunat itu yang diulangin tiap tahun, tiap bulan, tiap minggu. Kemudian yang makruh, kemudian yang haram dibagi dua, haram tapi sah puasanya, yang kedua haram tapi tidak sah puasanya. Itu yang bisa kesimpulannya. Ini berapa menit Pak Dus? Cukup ya? Mana Pak Dus? Cukup? Ada pertanyaan? Sebagai awal ya? Cukup ya? Sampai mana hari biasanya sampai Isra ya. Hari biasa itu setelah hari jam masuk. Oh benar. Nah, baik, saya lanjutkan. Ini insya Allah bertahan ya sampai Isra ini. Syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa itu ada 4. Yang pertama Islam. Fayushtarat ayyakuna musliman jami'an nahar. Falau irtada lahdatan wahidatan batala shaumuhu. Syarat sahnya puasa itu yang pertama harus agama Islam. Syarat ini mutlak. Selama dia berpuasa dia harus statusnya itu beragama Islam. Jika di pertengahan ada kejadian naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita dan keturunan kita dijauhi dari kemurtatan ini. Semisal puasa sekarang, semangat. Dia tadi malam sholat tarawih sambil nunggu penetapan pemerintah, pulang ternyata di sini dimulai. Terus sholat subuh berjamaah, hadir majelis ilmu. Tahu-taunya digoda siang nanti murtad dia. Maka batal sudah puasanya. Dia batal puasanya, kemudian orang murtad ini lebih berat ya daripada orang. Orang ini ada kafir, ada murtad. Kafir itu ada mu'alaf, murtad ada mu'alaf, kafir Islam. Muslim, kafir, murtad, mu'alaf. Balikan yang ini. Mu'alaf itu orang kafir yang masuk Islam. Murtad, alhamdulillah, orang Islam yang keluar dari agama Islam. Lebih berat. Kalau orang murtad ini, selama dia murtad, maka kewajiban dia harus diqodoi.
Ramadan 1 bulan dia tidak puasa, maka ketika kembali ke Islam maka wajib dia qodoi. Kemudian sholat berapa bulan dia selama murtad, misal 1 bulan dia murtad, kembali agama Islam, maka selama 1 bulan ini sholatnya wajib diqodoi, dan ketika Ramadan puasanya wajib diqodoi. Memang berat, memang gini berat. Kalau mu'alaf, orang kafir masuk Islam, semua kejelekan, kesalahan selama kafir itu tidak dicatat oleh Allah Ta'ala. Tetapi selama kebaikan waktu kafirnya, dia kebaikan apa? Ya bukan kebaikan mau sholat, enggak nih. Kebaikan misal dia bantu orang, tidak mampu, sosial atau sebagainya, itu kan kebaikan. Maka dicatat ketika dihitunglah sebagai amal. Itu kalau mu'alaf. Tidak wajib mengqodoi atau dia selama puasa, sholat, ada. Itu kalau beda dengan murtad. Kemudian yang kedua syarat sahnya puasa adalah al-akal. Akal harus berakal. Fayushtarot ayyakuna akilan jami'an nahar. Falau junna walau lahdatan wahidan batala samuhu. Nah. Orang syarat sahnya puasa harus berakal. Harus akal. Jadi berakal semua. Jadi umpama gila setengah hari, gila 1 jam yang enggak sah. Jam qadha. Jadi kalau ada yang lihat orang enggak puasa berarti husnudzon aja, oh ini gila mungkin. Kalau lihat orang di siang hari makan, minum, merasa enggak malu, mungkin dia dalam keadaan gila, mungkin tidak waras, perlu pergi ke rumah sakit menur ya dia. Yang ketiga adalah syarat sahnya puasa an-naqa' manil haidi wa nifas, suci atau bersih dari haid dan nifas. Fayushtarot an takunal mar'atu tahira jami'an nahar. Falau lahadat fi akhiri lahadatin minan nahar batala saumuha wa kadzalika law tahurat asna'ahu walakin yusannu lahul imsak. Nah, ini. Jadi gini, perempuan itu harus suci dari haid dan nifas. Semisal meskipun dia haid puasa sekarang, ternyata sore hari haid, ya udah tidak sah dah, batal puasanya. Tapi disunatkan dia imsak. Seperti ini nanti wajib diqodho. Kemudian orang yang haid nifas itu ketika suci, misal gini ya, ada perempuan yang haid sebelum Ramadan nih, haid berapa hari? Biasanya ada 7 hari, 6 hari, sekarang 7 hari. Nah ini tadi malam dia itu sudah bersih. Tapi karena malam dia takut ke air, kedinginan, apalagi musim hujan, maka dia tidak langsung mandi. Tiba-tiba orang haid ini kan sudah lihat suci, dilihat, dicek. Tiba-tiba tidur, bangunnya pas adzan subuh. Maka bagaimana? Tetap dia melanjutkan puasa. Tidak harus mandi terlebih dahulu yang menjadikan dia harus suci. Bersih, ya. Sudah suci dari haid nifas. Bukan syaratnya harus mandi dulu. Enggak. Mandi enggak. Misal ini kejadian kayak gini ya, contohnya. Di malam hari dia sudah cek, kan sudah berapa hari nih? 7 hari biasanya. Biasanya suci. Cek dilihat pakai kapas, sudah bersih, sudah aman. Oh berarti besok saya puasa ini. Ternyata dia enggak mandi karena kedinginan atau apa. Akhirnya dia bangun jam 4:30. Jam 5, enggak sahur, enggak apa. Tapi tadi malam sudah niat, maka dia tetap puasa lanjut. Mandi. Mau sholat mandi. Sama halnya ketika orang junub. Di sini kayak orang junub gini. Misal ya. Tapi disunatkan suci. Semisal gini.
ada pengantin baru. Ini contoh, ada pengantin baru. Pengantin baru ini dia akad di bulan Sya'ban. Tiba akad haid. Nah, haid. Tiba akad seminggu sebelum Ramadan, dia akad, ternyata perempuannya haid. Akhirnya suci di awal Ramadan. Kemudian kenapa tidak ada malam pertama karena haid? Malam pertamanya malam tanggal 2. Malam pertama habis tarawih, malam pertama malam tanggal 2, kecapean dan pikiran capek sebagainya, kayak apa namanya, kayak orang ya inilah yang malam pertama. Akhirnya dia tidur bangun jam 4:30. Nah, kan belum mandi nih, belum mandi. Maka bagaimana? Tetap dia puasa, bukan harus suci. Tetap berpuasa, mandi, sholat. Tapi disunatkan untuk mandi terlebih dahulu sebelum waktunya sholat, waktunya subuh. Nah. Yang terakhir nomor 4 adalah al-ilmu biqaunil waqt qabla shaum. Jadi dia harus tahu hari mana dia itu lakukan pada hari yang diperbolehkan puasa. Nah, ini puasa Ramadan, ini apa? Dia harus tahu. Qabil ilmu biqaunil waqti qabla shaum. Mungkin ini sudah syarat-syaratnya puasa, lanjut syarat wajibnya puasa. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Masih awal-awal ya? Ada nyari. Ini sunat muakkad ya. Ini tinggal waktunya. Dah, kalau tidak ada kita ini. Assalamualaikum. Ya, gini. Terkait ada orang yang tidak puasa karena tidak udzur. Bagaimanapun puasa itu memang tujuannya wa najis buhili, kata Allah Ta'ala dalam satu hadis. Ketika ada orang tidak berpuasa tanpa udzur, maka itu dosanya besar, dan juga yang disebutkan tadi dosanya besar, dan tetap dia memiliki kewajiban mengqadai. Bukan berarti itu kenapa? Karena itu semacam tahdir. Tahdir itu kayak semacam intimidasi atau mengancam. Berarti gini, kalau enggak puasa gini, kalau melaksanakan puasa seperti ini. Nah, tetap bukan berarti ketika dia ada ancaman kayak gitu dia udah ada orang enggak puasa karena enggak udzur atau apa, akhirnya dia mau bertaubat. Misal mau bertaubat. Kemudian udah ancaman gini. Oh, ngapain saya mau ngodin puasa kalau tetap udah bisa ngodin 1 tahun. Lah, ini perlu disampaikan. Artinya sampai gini, jangan sampai gara-gara yang ini
dia sampai tidak mengqadai puasanya. Nah, bukan berarti dia tidak ngodoin puasa akhirnya dia percuma saja, enggak. Tetap secara hukum dia sudah secara hukum fikih apa yang menjadi kewajiban dia selama ini dia tinggalkan, baik udzur tidak wajib dia qadai. Nah, apa itu semuanya haknya Allah Ta'ala? Haknya Allah Ta'ala. Artinya Allah Ta'ala bisa jadi mengampuni dia, bisa jadi tidak mengampuni. Itu kepercayaan. Maka oleh sebab itu, siapapun itu, jangan pernah kita menyampaikan, cara kita berdakwah, terutama orang-orang yang baru-baru tahu Islam, baru-baru ingin bertaubat. Jangan kita menyampaikan dari tahdir, tapi targhib dulu. Targhib itu yang enak-enak lah, maksudnya yang ini. Jangan yang tahdir. Kalau kita sampaikan yang tahdir, sampai ngapain puasa ngodoin, tetap aja percuma. Nah, ini namanya tahdir. Artinya dia, ya udah saya enggak jadi aja kalau gini. Ini kita bisa nyampaikan enggak apa-apa, enggak masalah nyampaikan. Cuma perlu juga kita menyampaikan bahwa kalau semen benar-benar bertaubat, silakan qadai. Saya sudah berapa lama ya lupa. Saya ingat sampean, sholatnya berapa kali sampean dah sholat. Saya ingat sampean sholat qadai. Nanti sampean tetap niat untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala, beristighfar, kemudian niat untuk tidak ngulangin dan lain sebagainya. Maka saya ingat pesan dari guru kami, Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, begitu juga Habib Umar bin Hafid, itu menyampaikan orang-orang seperti ini jangan pernah dia putus asa dari rahmatnya Allah Ta'ala. Jangan pernah putus asa untuk kembali kepada Allah. Meskipun di terakhir itu Habib Umar, meskipun satu hari dia melaksanakan maksiat 100 kali, taubat ngulang, bahkan satu hari itu berapa kali, tetap jangan pernah untuk tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Karena orang ini siapa tahu. Nah, Allah itu bahasanya kalau saya simpulkan itu bahasa pemahaman ingin ngetes gitu. Ada orang yang banyak maksiat ingin taubat, akhirnya dia jatuh lagi. Kemudian taubat, jatuh lagi. Taubat, jatuh lagi. Ini memang memang diuji. Karena semuanya itu tidak ada kekuatan dan apapun, melainkan itu la haula wala quwwata illa billahil azim. Nah, oleh sebab itu tetap bertaubat berusaha. Karena ketika orang berusaha, jatuh, bangun lagi, bangkit, bertobat, ingin Allah yang menguji dengan kesungguhannya dia, Allah suatu saat akan menarik orang tersebut dari jurang kemaksiatan menuju jurang ketaatan, dari jurang kemaksiatan menuju tempat kebaikan. Nah, ini kita kalau hal tersebut silahkan qadai yang kamu belum selama ini Ramadan, kayak orang-orang yang bertaubat dan seterusnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Jangan pernah putus dari rahmatnya Allah. Jangan pernah putus asa mengejar rahmatnya Allah dan ampunan Allah Ta'ala. Terutama di bulan Ramadan ini. Barangkali Ramadan ini ada tempat luar biasa. Diskon besar-besaran. Berapa puluh ribu orang-orang dibebaskan dari api neraka. Dari malam pertama sampai malam terakhir. Ada Syekh Fudail bin Iyad. Syekh Fudail bin Iyad itu seorang ulama sufi. Ulama sufi loh, bayangannya. Ulama sufi, Syekh Fudail bin Iyad. Itu banyak karyanya, banyak orang sufi, banyak disebut dalam satu kitab-kitab. Syekh Fudail bin Iyad. Syekh Fudail bin Iyad ini dia mantan pembegal kalau bahasa sekarang. Jadi setiap ada kafilah-kafilah itu dibegal. Tarik dibegal.
Hanya satu saat dia mendengarkan ayat, kemudian waktu itu dia bertaubat, diterima taubatnya jadi seorang ulama sufi. Syekh Fudail bin, ya, luar biasa. Orang begal-begal loh. Ya. Minta ampun doh. Waktu itu dia tawaf, menangis berapa kali tawaf itu. Terus. Makanya ada dua mata yang tidak akan tersentuh. Satu hadis ini, di hadis ada dua mata yang tidak akan disentuh api neraka. Yang pertama, dua air mata, maksudnya air mata yang keluar karena takut kepada Allah Ta'ala. Dia menangis ya, banyak dosa, apalagi bulan Ramadan, bunyi kan takut ke situ wah. Ini takut ke istri, tapi takut ke Allah Ta'ala. Menangis di malam hari, dia menangis dosa-dosanya, menangis. Lah air yang bercucuran ini kelak tidak akan disentuh api neraka. Mata. Kemudian yang kedua adalah seorang penjaga atau sekarang mungkin polisi atau TNI yang menjaga di perbatasan, dia tidak tidur untuk menjaga malam biar daerahnya aman, tentram, dia tidak tidur, yang lain tidur. Nah, itu juga tidak akan disiksa, tidak akan disentuh api neraka. Dua mata yang tidak akan disentuh api neraka. Nah ini orang yang kita tenang, pada polisi yang jaga, TNI boleh jaga aman, nyaman. Yang lain tidur, polisi tidak tidur, TNI tidak tidur. Cukup ya. Nah, mudah-mudahan ini awal yang baik. Mudah-mudahan husnul khatimah apapun ya. Walafu minkum, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.